Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Dek, aku menengok ke arah Mas Raka, suamiku yang berdiri di samping tempat aku duduk. Dalem, kenapa? Kamu gak masak, Dek? Mas lapar, jawab Mas Raka mengeluh. Loh, emangnya Mas butuh makan? Tanyaku polos. Ya butuh, emangnya aku setan apa? Ketus Mas Raka. Oh ya udah, aku bikinin telur ceplok aja ya. Aku gak belanja soalnya, ujarku menatap Mas Raka. Telur ceplok? Iya, mau nggak? Ya udah deh, pasrah Mas Raka. Aku berjalan menuju dapur tempatku bergulat dengan sayuran. Sambil menyiapkan telurnya sesekali aku melirik ke ruang tamu, terlihat Mas Raka sedang sibuk memainkan ponselnya. Jangan lupa kopinya, teriak Mas Raka. Iya, jawabku teriak. Aku heran. Aku pikir Mas Raka tak butuh makan, bukan apa-apa. Tapi ia kan baru saja pulang dari rumah selingkuhannya. Memangnya tidak diberi makan di sana? Oh, no more. Kasihan sekali kamu Mas, mencari selingkuhan yang tidak becus. Jangan kaget, aku memang tahu suamiku selingkuh karena diam-diam aku selalu mengecek ponselnya. Bodohnya, Mas Raka tidak pernah mengunci ponselnya. Sarah, nama selingkuhannya sekaligus tetangga baruku itu, atau dalam kata lain tetangga sekaligus sainganku. Baru 3 bulan janda muda itu pindah sudah membuat Mas Raka jatuh ke pelukannya. Aku tak heran memang karena Sarah memiliki wajah dan porsi tubuh ideal yang membuat para laki-laki akan melotot melihatnya. Marah? Tentu, aku sangat marah. Apalagi aku sudah berumah tangga hampir 5 tahun dengan Mas Raka. Kami menikah memulai semuanya dari nol hingga kini menjadi besar. Dulu aku menikah dengan Mas Raka harus rela setiap hari berjualan bakso keliling. Sekarang, aku tinggal duduk di rumah sambil minum teh hangat karena usahaku dan Mas Raka sudah berkembang pesat. Aku mempunyai 15 restoran bakso yang tersebar di seluruh kota. Usaha tak mengkhianati hasil. Awalnya hanya tukang bakso keliling, sekarang menjadi pengusaha restoran bakso. Bukankah hidupku beruntung? Tapi yang namanya buaya tetap buaya. Melihat usahanya sudah maju dan kami berubah menjadi orang kaya membuat Mas Raka serakah akan perempuan. It's okay. Kamu boleh selingkuh, Mas. Tapi ingat, aku tidak bodoh. Aku akan memberi hukuman padamu dengan permainan yang sangat cantik. Bahkan kamu tidak akan menyangka jika aku yang melakukannya. Ceka-ceka, sebenarnya wanita itu tidak bodoh, hanya saja mereka selalu menggunakan perasaan dibanding pikirannya, sedangkan aku menggunakan pikiran untuk memberi pelajaran mereka. Mereka belum tahu saja siapa Lila yang sebenarnya. Aku akan terus berpura-pura tidak tahu sampai mereka sendiri yang kelelahan. Mas Raka, dasar suami bodoh. Kamu menikahiku tapi tak ingat siapa si pintar Lila. Untuk Sarah, aku akan membalasnya dengan cantik. Dasar wanita ulat bulu, baru 3 bulan saja sudah menyantol suami orang. Belum merasakan bagaimana rasanya dipanggang mungkin dia. Dek, mana kopinya? Teriak Mas Raka. Bentar, Mas. Ingin rasanya aku memberi sianida di dalam kopinya, tapi sayang, aku masih takut menjadi janda. Lagi pula anakku pun masih kecil, dia masih butuh ayahnya. Aku juga ingin melihat bagaimana tersiksanya mereka akibat perbuatan mereka sendiri. 5 menit berlalu, aku sudah menggoreng telur ceplok dan membuatkan kopi. Tanganku gatal ingin memberi racun tikus di makanannya, namun lagi-lagi aku teringat anakku. Nah, jika Mama MU ini kelepasan, maaf ya.
Ini mas kopi sama telur ceploknya. Aku memberikan kopi dan 1 piring nasi dengan lauk telur ceplok yang tadi aku buat. Makasih, ucapan Mas Raka masih sibuk dengan ponselnya. Paling lagi WhatsApp-an sama si janda gatal itu. Mas, aku merebut ponselnya. Terlihat reaksi Mas Raka gelagapan. Dek sinin HP mas. Makanya kalau mau makan simpen dulu. Ujarku menyerahkan kembali ponselnya. Sengaja aku tidak memeriksanya lagi juga aku pun sudah tahu. Iya maaf. Ucap Mas Raka buru-buru mengantongi ponselnya. Takut ketahuan rupanya. Bukankah memang sudah ketahuan ya? Mas, panggilku duduk di sebelahnya. Ia menengok sambil mengunyah. Apaan? Mas, tadi ada berita di TV. Berita apaan? Berita ada laki-laki yang nyelingkuhin istrinya mati gara-gara sianida. Mas Raka langsung terbatuk-batuk. Wow, mantap. Sindiranku bereaksi rupanya. Mas kenapa? Tanyaku sambil menepuk-nepuk bahunya. Enggak, cuma keselek aja. Jawab Mas Raka gugup. Oh, dikira kenapa? Dek, ini gak ada sianidanya kan? Tanya Mas Raka menunjuk piring yang berisi makanan sisa setengah dan kopi sambil menatapku serius. Lah? Kok Mas jadi kayak ketakutan gitu? Emangnya Mas selingkuh? Pancingku. Enggak kali aja kamu mau tiru berita di TV. Jawab Mas Raka. Ya enggak lah, tapi apa? Tapi kalau Mas selingkuh kenapa enggak? Bus. Wajah Mas Raka berubah menjadi merah padam. Aku ingin tertawa sebenarnya namun aku hanya bisa menahannya. Udah dek, Mas mau mandi dulu. Mas Raka bergegas meninggalkanku, raut wajah cemas tak bisa ia sembunyikan dariku. Haduh, Mas Raka, oh Mas Raka. Tampan tapi bodoh. Dia pikir aku akan diam saja jika mengetahui ia selingkuh. Oh tidak. Aku akan membalasnya sayang. Assalamualaikum Mbak Sarah. Salamku pada Sarah. Hari ini aku sengaja datang ke rumahnya sekedar ngobrol-ngobrol atau menghibah. Waalaikumsalam, Mbak Lila. Ada apa? Tanya Mbak Sarah membukakan pintu. Yang membuat aku melongo adalah pakaiannya. Ia memakai piyama super mini yang pastinya menonjolkan lekuk tubuhnya yang erotis. Kalau begini pantas saja suamiku kecantol, dasar ulat bulu. Ini loh Mbak saya bawakan makanan. Kataku menunjukkan rantang makanan yang aku bawa, sengaja aku membawakan makanan untuknya agar lebih terlihat akrab. Tenang saja. Aku tidak memberi racun tikus ataupun sianida, aku tak sejahat itu. Hanya saja aku menambahkan sedikit cairan obat nyamuk untuknya. Tidak. Aku tidak memberi apapun. Kasihan jika dia langsung mati karena aku belum melihatnya memelas minta maaf. Oh iya Mbak, mari masuk. Wah, kesempatan emas ini. Aku harus menjadi mata-mata untuk melihat rumah Sarah. Tanpa menunggu lama aku langsung masuk dan duduk di sofa ruang tamunya. Rumahnya tidak ada yang aneh, semuanya masih terlihat wajar. Ada jendela, pintu, tembok, atap dan lain-lain. Sebentar ya, Mbak Lila. Saya ambilkan minum dulu, kata Sarah meminta izin. Iya, Mbak. Sarah berjalan pergi, aku tersenyum. Aha, aku punya ide, akan aku beri ketakutan padanya. Maaf ya Sarah, aku memang kejam tapi itu karena kamu ingin bermain-main dengan seorang Lila. Sarah tak muncul-muncul membuatku bete. Mataku yang seperti mata elang ini melihat-lihat seluruh ruangan tamu karena jenuh. Wah, tak sengaja mataku terpaku pada sebuah kemeja yang menggantung di balik sofa. Itu kemeja laki-laki, tapi bukankah di sini Sarah tinggal sendirian? Ada yang tidak beres ini,
Aku terus memperhatikan kemeja itu sampai akhirnya. Mas Raka kurang ajar, gumamku lirih. Itu kemeja suamiku. Emang minta dismat daun Mas Raka? Awas aja kau Mas, tak akan aku biarkan kamu bahagia dengan ulat bulu itu. Emosiku langsung memuncak ketika melihat Sarah datang sambil tersenyum. Pura-pura sekali dia. Dia pikir aku tak tahu. Dasar sundel bolong, terlihat oke di depan tapi di belakang bolong. Lama-lama ku masukkan kalian ke dalam botol terus aku ceburkan ke Kali Citandui. Ini Mbak, silahkan diminum. Sarah menaruh teh hangat di hadapanku lalu ia duduk di sampingku. Terima kasih Mbak, ucapku pura-pura tersenyum, aku curiga dengan teh hangatnya. Apa dia memberikan sianida di dalamnya? Mbak, boleh saya tanya? Tanyaku. Oh boleh Mbak, silahkan, jawab Sarah tersenyum. Mbak di sini tinggal sendirian, kan? Sarah mengangguk pelan. Terus itu kemeja laki-laki siapa? Aku menunjuk kemeja suamiku dengan tangan bergetar kesal. Sarah langsung menengok ke arah yang aku tunjuk, ia menepuk dahi. Itu punya pacar saya Mbak, jawab Sarah. Selamat pagi, sapaku pada ibu-ibu komplek yang sedang memilah-milah sayuran segar Mang Jono. Pagi, Mbak Lila, balas Mbak Mira salah satu tetanggaku. Pagi juga Mbak Lila, balas ibu-ibu yang lain, aku tersenyum pada mereka. Mang, sayur asem ada? Tanyaku pada Mang Jono. Atuh aya Neng, sabaraha? Tanya Mang Jono yang kebetulan orang Sunda. Satu aja Mang, gak usah banyak-banyak entar dikira mau syukuran. Jawabku terkekeh padanya. Neng. Mang Jono memberikan satu plastik berukuran sedang berisi satu paket sayur-sayuran untuk sayur asem. Cie Mbak Lila suka yang asem-asem nih, goda Mbak Mira padaku. Daripada suka suami orang, Bu, jawabku asal. Mbak Lila bisa aja, balas Mbak Mira tertawa. Pagi ibu-ibu. Wah, itu suara si sundel bolong. Aku menoleh ke belakang, benar saja itu dia berjalan sambil tersenyum pada kami. Sebentar. Lah, itu ngapa jalannya kayak rapet gitu? Kadang-kadang menggeliat lagi. UPS, aku baru ingat. Pasti efek obat gatal itu sudah bereaksi padanya. Pantas saja ia berjalan sangat rapet dan kadang menggeliat. Wis, ternyata dugaanku benar. Loh Mbak Sarah kenapa jalannya begitu? Tanya Mbak Mira membuatku ingin tertawa terpingkal-pingkal. Oh ini Mbak, kaki saya lagi sakit, jawab Sarah tersenyum. Pintar sekali dia berbohong. Kenapa tidak bilang saja sih, kalau Mister larangnya kegatelan? Jangan-jangan. Entar minta digarukin lagi. Cepat sembuh, ya Mbak, ucapku pura-pura simpati padahal bersorak gembira. Tak bisa kubayangkan bagaimana gatalnya. Mantap. Terima kasih, Mbak Lila, ucap Sarah tersenyum padaku. Iya. Mang saya beli sayur bayam, tempe dan ikan mas sekilo ya, pesan Sarah sambil berdiri menggeliat, aku terus-menerus menahan tawa. Kasihan ya dirimu Mbak, tapi ini belum seberapa. Lihat saja. Mana Mang pesanan saya? Ujar Sarah terlihat buru-buru sambil meremas bajunya sendiri, aku tahu dia sangat kegatelan. Ini Mbak, jadi 38.000, emang Jono memberikan belanjaannya. Ini Mang, sisanya ambil saja. Sarah memberikan uangnya lalu mengambil belanjaannya kemudian berlari pergi. Aku ingin tertawa. Itu Mbak Sarah kenapa? Bukannya dia bilang sakit kakinya, ya? Tanya Mbak Mira merasa heran. Aku hanya tersenyum menahan tawa. Mang sama ayam 1 ekor, jadi berapa? Tanyaku pada Mang Jono.
Ayam 35.000 ditambah sama sayur asem jadi 40.000. Mbak, jawab Mang Jono sambil menyerahkan belanjaanku. Ini, Mang. Makasih, aku memberikan uang pas padanya lalu berjalan pulang sambil tertawa. Tidak peduli ada yang menganggapku gila sekalipun yang penting aku puas. Mama, panggil putriku, Kimi. Ketika aku baru saja masuk melewati pagar. Kenapa sayang? Tanyaku mengelus rambut hitamnya yang tergerai rapi. Pagi-pagi sekali aku dikejutkan dengan Mas Raka yang sudah tidak ada di kamar. Baru saja mata ini terbuka suamiku sudah tidak ada. Kemana dia? Tiba-tiba putri kecilku, Kimi, berlari ke arahku sehingga tubuh gempalnya ikut bergoyang ke sana kemari. Kimi, hati-hati sayang. Bah. Telat, Kimi sudah terjatuh duluan akibat tersandung ujung karpet bulu yang ada di lantai kamarku. Huaa Mama Hicks. Kimi menangis kejar namun tak mau bangun dari jatuhnya. Ini nih ciri-ciri calon istri yang akan mudah ditindas. Kalau sudah jatuh hanya bisa menangis. Oh tidak bisa, anakku harus pintar. Aku membiarkan dia menangis tanpa ada rasa sedikit pun ingin menolongnya. Ia harus bisa menjaga dirinya sendiri sejak masih dini. Jangan nangis doang, berdiri sendiri. Kataku sedikit tegas. Kimi menangis lalu berusaha untuk berdiri sendiri tanpa bantuanku. Bukan aku tak sayang anak, namun itu aku lakukan agar dia tidak mudah menyerah dan bisa melakukan semua halnya sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Sini sayangku, panggilku pada Kimi sambil merentangkan tangan. Kimi berlari padaku lalu memeluk tubuhku dengannya erat. Dengar ini Kimi, kalau apa-apa jangan mudah nangis ya, Mama gak suka. Kamu harus bisa berdiri sendiri dan jangan cengeng. Oke, ucapku pada Kimi sambil mengelus rambutnya. Iya, Ma. Anak yang cerdas, kamu harus cerdas seperti Mama Mu ini. Nah, jangan mau ditindas oleh siapapun terlebih jika kamu tidak bersalah sedikit pun. Kita memang perlu mengajarkan kerasnya hidup pada anak-anak kita agar dia tidak manja. Kimi kenapa lari-lari? Tanyaku kembali ke awal ia berlari ke kamarku tadi. Kimi mau susu, Ma. Haduh. Ya udah Mama buatin dulu yuk. Ajakku menggendong Kimi. Yuk. Walau belum cuci muka tetapi wajahku tetap cantik, kata mamaku tapi. Jangan protes, iakan saja oke. Kimi lihat apa enggak? Tanyaku pada Kimi sembari membuatkan susu hangat untuknya. Kimi menggeleng. Kimi gak tahu Mama, tapi tadi pagi Kimi dengar suara orang jalan. Kimi gak tahu Mama, tapi tadi pagi Kimi dengar suara orang jalan. Jawab Kimi. Pasti itu Mas Raka. Siapa lagi kalau bukan dia? Kemana dia pagi-pagi? Oh, ini susunya, kataku sambil memberikan segelas susu hangat pada Kimi. Makasih, Mama. Kimi ke kamar dulu ya. Makasih, Mama. Kimi ke kamar dulu ya. Iya sayang. Kimi berjalan hati-hati membawa susunya. Melihat Kimi sudah tidak ada di pandanganku, dengan segera aku berlari ke kamar mandi untuk mandi. Segarnya, mandi sudah, cantik sudah, seksi sudah, makan saja yang belum. Berarti aku harus masak sekarang sebelum perutku keroncongan minta diisi. Sebelum masak aku kembali ke kamar mengambil ponselku yang ada di meja samping tempat tidur. Nanti dulu, aku melihat ponsel Mas Raka berada di dekat ponselku. Kenapa ada ponsel Mas Raka di sini? Apa dia pergi tanpa bawa ponselnya? Entah. Aku membalikan badan lalu melangkah keluar. Baru saja sampai pintu kamar, aku menepuk dahiku. Kamu mengertikan tugasmu apa? Tanyaku pada Tarwosi stalker bayaran. Mengerti, Nyonya.
Saya akan cari tahu dan cari bukti, jawab Tarwo membuat hatiku gembira. Bagus, pergilah. Tarwo yang memakai baju serba hitam langsung berlari meninggalkanku di taman. Sarah, Mas Raka. Akan aku korek semua bukti MU. Kamu tidak akan pernah bisa mengelak lagi. Kita lihat sepintar apa kalian menyembunyikan hubungan kalian yang sudah jelas-jelas nampak di depan mata. Kini, aku akan menelpon seseorang karena memerlukan bantuan. Halo, dengan pengacara Arman? Sapaku pada seseorang di seberang sana melalui telepon. Saya minta bantuan Anda untuk membantu saya di pengadilan. Baik, terima kasih. 3 hari lagi kita akan bertemu. Ya, terima kasih. Aku langsung mematikan panggilannya sembari tersenyum menang. Sudah kuputuskan bahwa aku akan menggugat cerai suamiku, tapi nanti setelah semua bukti terkumpul dan semua harta jatuh ke tanganku. Biarkan dia hidup miskin layaknya seperti aku dan dia dulu, enak saja sundel itu datang untuk menikmati hartaku. Sambil menunggu Tarwo mencari buktinya, aku akan terus mengerjai mereka. Tidak peduli dengan netizen yang selalu mengatakan untuk segera digrebek atau labrak. Menurutku itu sudah sangat biasa. Aku ingin yang luar biasa, jadi mengertilah. Jangan gegabah, beri mereka sedikit demi sedikit hukuman. Memang mereka tidak langsung jerat, tapi apa kalian tahu jika akhirnya seperti apa? Kini aku sudah berada di sebuah rumah sederhana milik Pak Seno, si pawang ular kobra. Untuk apa aku kesini? Apalagi sih, kalau bukan untuk mengerjai si sundel itu. Aku menyewa Pak Seno semalaman hanya untuk menaruh ular kobra yang panjangnya hampir 2 meter itu di rumah sundel dengan pengawasan Pak Seno. Aku sengaja memilih ular yang sudah agak jinak dan memiliki pawang ular, karena aku tak tega jika sundel itu mati mengenaskan karena bisa ular kobra yang mematikan. Aku kejam namun memiliki rasa kasihan. Oke Sarah, sambil menunggu surat gugatan dan bukti semua keluar, aku akan terus mengerjaimu. Oke Pak, nanti malam jam 10 Bapak telepon saya. Ini nomornya, aku memberikan secari kartu nama pada Pak Seno. Oke Bu, saya akan kabari nanti malam, jawabnya. Ingat ya, Pak. Itu ularnya harus aman, jangan sampai gigit target saya. Entar dia mati saya yang ribet, ujarku waspada. Dijamin aman, Bu. Ibu tenang saja. Aku tersenyum lebar mendengarnya. Memang senang melihat mereka sengsara karena ulah mereka sendiri. Mas Raka, aku sudah tidak ada niat lagi untuk melanjutkan pernikahan kita yang terombang-ambing. Maafkan aku, tapi ini juga salahmu. Untuk masalah Kimi, aku yakin dia juga tidak akan mempermasalahkan perpisahan kita. Lagi pula untuk apa ayah pengkhianat seperti MU? Astagfirullah, maaf Mas. Malam ini aku berharap misi keduaku akan berhasil. Aku ingin semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Mas Raka, dia sedang duduk di sampingku sambil membaca koran kemarin. Ide busukku muncul seketika. Aku tahu suamiku ingin kopi, maka akan aku buatkan dengan senang hati. Aku beranjak dari dudukku namun dengan segera tanganku dipegang oleh Mas Raka. Mau kemana, Dek? Mau bikinin kopi buat Mas. Kenapa gitu? Jawabku. Gak dikasih sianida, kan? Masih ada guratan ketakutan di wajahnya. Aku tersenyum sambil menggeleng. Ya enggak lah, mana mungkin aku kasih sianida untuk suamiku. Nanti aku jadi janda dong, entar Kimi jadi anak yatim? Jawabku meyakinkannya. Kamu gak bohong kan? Aku menggeleng, enggak. Ya udah, jangan manis-manis kopinya ya. Lah emang kenapa? Soalnya kamu udah manis. Aku memutar bola mata, malas gombalan seperti ini sudah tidak mempan untuk daku Kakanda.
Itu semua karena pengkhianatan Enyo. Sungguh teganya engkau mengkhianati seorang ratu dan berselingkuh dengan nenek gayung yang menyamar jadi sundel bolong. Oke, ucapku lalu pergi ke dapur. Mula-mula aku taruh kopi beserta gulanya, lalu aku tuangkan air panas dari termos kemudian aku aduk hingga merata. Ada yang kurang. Aku mengeluarkan sesuatu dari balik kantung bajuku. Sebuah serbuk yang dikemas dalam plastik kecil, aku menuangkannya sedikit pada kopi Mas Raka. Apa itu? Obat tidur. Aku memberikannya dengan dosis sedang yang mampu membuat suamiku tidur nyenyak hingga pagi tiba. Aku ingin rencana ini berjalan lancar agar pelakor itu ketakutan. Aku juga tidak akan membiarkan suamiku ke sana sampai kita benar-benar pisah. Udah siap? Gumamku sambil mengaduk-aduk kopinya. Setelah semuanya sempurna dan tidak mencurigakan, aku kembali ke ruang tamu sembari membawa kopinya dengan senyuman yang terus mengembang di bibir. Ini Mas, kataku sambil memberikan kopinya. Makasih ya Dek, ucapnya mencium pipiku. Hadeuh, masih bersikap baik seolah tidak terjadi apa-apa. Dasar suami ngeselin. Minum dong Mas, masa dianggurin sih? Kataku. Iya sayang. Mas Raka patuh, ia langsung meminum kopinya. Seketika itu senyuman terbit dari bibirku. Maafkan aku Mas, tapi ini caranya agar kamu tidak menggangguku. Enak Mas? Tanyaku tersenyum. Enak dong, jawabnya. Aku melirik ke cangkir kopinya, ternyata tinggal tersisa setengah. Mas Raka haus atau gimana? Tak lama Mas Raka memperlihatkan tingkah aneh, dia terus-menerus menguap dan seperti orang mengantuk. Itu tandanya obat tidurku berhasil. Mas kenapa? Tanyaku pura-pura baik. Loh Mas kamu mau kemana? Tanyaku sedikit berlari menghampiri suamiku yang baru saja hendak keluar rumah. Mas Raka menoleh, ada urusan Dek. Aku berdecih tidak percaya. Pasti Mas Raka ingin pergi ke tempat si sundel bolong itu. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya. Sebisa mungkin aku harus menghalangi Mas Raka pergi, agar sundel bolong itu tahu rasanya tidak direspon. Mas, panggilku dengan wajah memelas. Iya, kenapa? Aku pusing banget, kamu jangan pergi ya, kepala aku sakit. Jawabku sambil memegang kepala dan pura-pura ingin jatuh yang spontan langsung ditopah oleh Mas Raka. Aduh Dek, kamu kenapa? Kamu sakit? Bambang Permono Jarwo. Tadi aku bilang apa? Sakit kepala. Masih aja ditanya kamu sakit? Haduh, punya suami kok rada gimana gitu. Iya, Mas. Kamu jangan pergi dulu ya. Jagain aku please, ucapku memohon padanya. Tampak Mas Raka berpikir sebentar. Ya udah iya, sekarang kita ke kamar dulu ya, ajak Mas Raka sambil merangkul bahuku. Berhasil. Sarah, akan aku rebut suamiku kembali dan akan aku jatuhkan lagi, sebagaimana ia merasakan rasa sakitnya pengkhianatan. Biarkan si sundel bolong itu menunggu suamiku. Aku akan terus mencegah suamiku untuk pergi ke rumahnya. Enak saja dia selalu bersama suamiku. Anakku juga butuh ayahnya. Tarwo sen apik. Tarwo mengirim foto? Foto apa? Aku segera membuka chat dari stalker bayaranku. Wah. Emi. Apa-apaan ini? Tarwo mengirim foto Sarah dan suamiku duduk di sebuah taman berduaan dengan mesra. Bagaimana tidak mesra? Kepala Sarah menyender pada bahu suamiku. Oh my God. Kalau begini aku lama-lama bukannya main cantik, tapi malah main kejam dan sadis. Baiklah Tarwo, terima kasih. Terus cari bukti, uang akan menyusul. Kirimku pada Tarwo. Dugaanku tak pernah salah. Sekali kamu masuk ke dalam lubang jangan harap bisa keluar dan jangan malah membuat lubang yang lain, Mas.
Kebusukan demi kebusukan akan terbongkar. Baiklah, aku sudah pikirkan baik-baik jika aku benar-benar ingin pisah dengan ayah dari anakku. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya kamu menutupi kebohonganmu, akhirnya ketahuan juga. Mama, Kimi memanggilku sembari membawa sebuah buku gambar. Iya sayang, jawabku memeluknya dengan erat. Anakku akan tumbuh cantik saat besar nanti, terlihat dari mata, hidung dan bibir yang sangat mendominasi kecantikan. Tadi Kimi gambar mama sama apa sama Kimi juga. Tadi Kimi gambar mama sama papa sama Kimi juga. Kimi menunjukkan buku gambar yang memperlihatkan sebuah coret-coret tidak jelas. Sepulang dari restoran, tubuhku terasa lelah sekali. Mungkin karena jarak yang lumayan jauh membuat tubuhku sedikit kewalahan. Untungnya anakku sudah tertidur di kamarnya sejak tadi perjalanan pulang. Dek, panggil Mas Raka. Apa? Masakin air panas buat Mas dong, pinta Mas Raka. Di kamar mandi kan udah ada air panas. Ngapain perlu dimasakin lagi? Tanyaku emosi. Di dalam keadaan lelah seperti ini Mas Raka masih sempat-sempatnya menyuruh. Yang di kamar mandi kurang panas, Dek. Aku mendengus, bawa aja kompor ke dalam kamar mandi. Sekalian masak di kamar mandi sono. Dek, jangan marah-marah kayak gitu dong. Nanti cepet tua loh, kata Mas Raka yang mencoba mencairkan suasana. Gak peduli, banyak skincare buat awet muda, ketusku. Jangan gitu nanti kalau kamu cepet tua Mas berpaling sama orang yang lebih semlohai gimana? Buaya buntung. Yang namanya buaya mau istrinya cakep, apa nggak juga tetap buaya? Pakai alasan fisik segala. Sana cari yang semlohai. Yang semlohai belum tentu bisa bisnis bakso semlohai. Bodoh amat, kataku kesal sambil beranjak pergi meninggalkan Mas Raka. Entah kenapa akhir-akhir ini aku menjadi sangat kesal melihat Mas Raka. Sepertinya itu semua karena sundel bolong. Belajarlah untuk mengkoreksi diri sendiri terlebih dahulu untuk sadar kekurangan diri sendiri. Karena untuk mengkoreksi hidup orang lain kita tidak perlu belajar sama sekali. Aku teringat dengan sundel tadi siang. Kenapa itu manusia satu tidak merasa tersindir bahkan tersinggung? Lebih parahnya dia berani menghina pelakor lain tanpa introspeksi. Kadang tanganku gatal ingin menampar dan menjambat dirinya, tapi masa ia orang percaya kalau wanita secantik dan seimut aku melakukan hal seperti itu? Lagi pula aku tidak ingin menyentuh dirinya dengan tanganku. I'm sorry. Tidak sudi bersentuhan dengan orang yang rela menghancurkan keluarga orang lain demi kepentingannya sendiri. Sarah, nama yang terlalu cantik untuk wanita sundel bolong seperti dia. Sepantasnya nama dia itu Pak Inah atau Pak Ijem. Nama bagus namun sifat bikin geleng-geleng kepala. Mama. Haduh, apa lagi ini? Iya sayang, kenapa? Kimi pengen es krim. Kimi pengen ice cream, pinta Kimi. Ambil di kulkas sana. Kimi menggeleng. Enggak mau yang di kulkas udah habis sama Kimi. Aku memutar bola mata malas. Terkadang aku malas menyimpan ice cream di kulkas ya karena ini, tuyulku yang menghabiskannya. Ya udah, kataku menyetujui permintaan putri kecilku yang meminta ice cream. Sore ini, jalanan komplek terlihat ramai apalagi di lapangan badmintonnya. Ibu-ibu ada di mana-mana. Malam ini, tepat pukul 11 malam seluruh komplek mati lampu. Aku rasa mungkin ini karena perbaikan dari pihak PLN, tapi kenapa harus malam? Untungnya aku memiliki stok lampu emergency yang banyak di seluruh ruangan. Jadi tidak khawatir gelap-gelapan ya walaupun hanya bertahan 3 jam saja. Aku mencoba keluar rumah, di mana-mana gelap gulita. Mungkin semua orang sudah tidur jadi tidak terganggu dengan adanya mati lampu.
Pintu pagarku terbuka kencang yang spontan membuat aku jingkrak karena terkejut. Lebih terkejut lagi ternyata yang melakukan itu adalah Sarah. Sundel bolong itu? Mau apa dia kemari malam-malam? Mbak Lila, jerit Sarah ketakutan sambil berlari ke arahku. Ia berlari kencang dan dalam keadaan gelap sehingga tak sadar jika dia harus menaiki tangga. Alhasil ia terjatuh. Ingin tertawa rasanya melihat orang yang membuat rumah tanggaku berantakan itu terjatuh, tapi diri ini masih memiliki hati nurani walau sedikit. Hati-hati, Mbak, ujarku. Telat, Pak. Saya udah jatuh duluan, jawab Sarah sambil mendengus. Lagian Mbak Sarah ini kenapa? Kok tiba-tiba lari begitu? Hati-hati makanya, ujarku sambil membantunya berdiri. Aku baik ya? Makasih. Saya takut, Mbak. Sarah langsung memelukku. Haduh, apa lagi ini? Takut kenapa? Tanyaku. Saya fobia gelap, Mbak. Saya takut, jawabnya sambil terus memelukku begitu beratnya. Saking eratnya ia memeluk, aku merasa bahwa hidupku tinggal sebentar lagi. Bagaimana tidak? Jika dia memeluk sangat kencang membuatku sesak nafas. Mbak, jangan erat-erat, nanti saya mati kan gak lucu, ujarku sambil berusaha melepas tangannya dari tubuhku. Dipeluk sama pelakor sendiri? Rasanya bagaimana? Jawabannya, yang pasti tanganku gatal. Ingin menjambak rambutnya sambil teriak-teriak tak tahu diri padanya. Tetapi, itu semua tidak terjadi kan? Karena aku menahan semua emosiku. Sesuatu yang dilakukan dengan emosi tidak akan berbuah baik, malah akhirnya nanti menyesal. Mbak, saya takut, ucap Sarah sambil melonggarkan pelukannya. Tenang Mbak, tenang dulu. Coba cerita, kataku sambil melepas tangannya. Ogah banget dipeluk sama dia. Saya takut Mbak, saya fobia gelap. Jadi saya kemari karena ketakutan. Aku mencium bau-bau tidak beres. Lalu, tanyaku. Jadi begini Mbak, saya kan gak bisa tidur dalam keadaan ketakutan. Jadi, boleh kan saya menginap di rumah Mbak semalam saja? Wah, apa kata dia? Menginap di rumahku? Pelakor tidak tahu diri seperti ini. Rata-rata semua pelakor pasti menjaga jarak dengan istri sahnya, tapi ini malah kebalikannya. Entah memang kebalik, tahu otaknya yang kebalik. Pagi harinya lampu sudah kembali terang benderang. Itu semua aku rasakan karena silauan lampu yang menyorot masuk ke dalam mataku. Aku melirik jam dinding, ternyata sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Wah, aku menguap sambil menengok ke samping tempat tidurku. Lah, di mana Mas Raka? Aku tak mendapati Mas Raka ada di sampingku. Di mana dia? Tiba-tiba aku teringat bahwa Sarah menginap di rumah ini. Dengan cepat aku bergegas keluar kamar berlari ke kamar utamaku yang ditempati oleh pelakor tidak tahu diri itu. Saat aku berjalan sampai ruang tamu, terlihatlah Mas Raka dan Sarah sedang berbincang-bincang, sesekali mereka tertawa bersama. Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Mbak Lila baru bangun? Tanya Sarah menyadari keberadaanku. Ingin aku jawar telinga si sundel itu ketika ia bertanya. Seharusnya ia bertanya, Mbak udah bangun? Bukan, Mbak baru bangun? Itu pertanyaan seolah mengejekku secara halus. Mbak belum pulang? Tanyaku lebih menyindir pedas. Mampus. Hus, nggak boleh gitu dek, kata Mas Raka. Aku mendengus menatapnya kesal. Kimi mana? Tanyaku dengan wajah datar. Masih di kamarnya, belum bangun. Jawab Mas Raka. Oh, Bei Minah udah dateng? Tanyaku pada Mas Raka. Bei Minah adalah pembantu keluargaku yang pulang kampung beberapa hari yang lalu karena anaknya sakit.
Seingatku hari ini ia akan pulang. Udah dek, tadi pagi. Terus BI Minah di mana sekarang? Di dapur kayaknya. Oh, ya kataku sambil duduk di samping Mas Raka. Walau aku baru bangun tidur dan belum sempat cuci muka, aku yakin aku harus terlihat wow. Senyuman menyeringai terbit di bibirku ketika tak sengaja mataku dan mata Sarah bertemu. Tak kusangka diriku bisa berekspresi sangat kejam. Terbukti ketika alisku mengangkat, mataku menyipit dan bibirku menyeringai. Dengan sengaja aku memeluk lengan kanan Mas Raka dengan mesranya. Mas, panggilku dengan suara sedikit mendesah manja. Jijik? Sebenarnya aku geli namun ini semua untuk kelancaran aksi berikutnya. Kenapa dek? Tanya Mas Raka menatapku. Nanti sore kita jalan-jalan ya. Kemana? Tanya Mas Raka. Kemana-mana yang penting jauh dari pelakor. Zaman sekarang banyak banget pelakor. Heran aku mas, memangnya pelakor itu nggak laku sama yang bujangan ya? Jawabku sambil melirik Sarah. Oh ya ampun Tuhan, kata yang keluar dari mulutku sangat pedas sekali. Kamu ini. Ya mas mana tahu, kata Mas Raka. Mas, kalau kamu sampai tergoda dengan pelakor pasti kamu tahu dong siapa Lila? Lila si wanita jahil, kataku pada Mas Raka walau sesekali melirik Sarah. Iya sayang, enggak. Bullshit. Sekarang aku percaya bahwa laki-laki itu tidak bisa dipercaya karena kepercayaan yang diberikan atas percaya padanya dikhianati dan kepercayaan itu berubah menjadi tidak percaya. Kini aku sudah berada di sebuah kafe ternama di kotaku. Sejak 15 menit yang lalu aku dan pengacara Arman sudah berbincang-bincang sekedar berbasa-basi terlebih dahulu sebelum ke titik utama aku datang ke sini. Aku yakin bahwa pengacara Arman sangat perfect untuk dijadikan pengacara pribadi ketika aku melawan dan menghadapi semua problem di pengadilan nanti. Mengapa aku begitu yakin dengan pengacara Arman? Banyak alasannya. 1. Pengacara Arman sangat terpercaya dan profesional. Kedua, pengacara Arman sangat pandai berbicara dan ketiga pengacara Arman terbukti kehebatannya. Buktinya banyak petinggi yang menggunakan jasanya untuk memenangkan kasus di pengadilan. Itu artinya, aku bisa memenangkan hak asuh Kimi dan merebut semua harta Mas Raka. Aku harus bisa menang di pengadilan. Pak, jadi begini. Ucapku memulai pembicaraan. Begini apanya? Potong pengacara Arman. Aku belum ngomong Bambang. Jadi begini, saya dan suami saya ada problem, kataku. Terlihat alis kanan pengacara Arman mengangkat ke atas. Problem apa? Suami saya selingkuh, saya ingin menggugatnya tapi saya ingin semua hartanya jatuh ke tangan saya. Apa bisa? Tanyaku penuh harap. Sebentar, apa kalian selalu cekcok? Atau dalam kata lain sering bertengkar? Tanya pengacara Arman. Aku menggeleng, toh memang benar aku jarang bertengkar dengan Mas Raka. Apa suami Anda tahu kalau Anda ingin menggugat cerainya? Aku menggeleng. Lalu? Saya ingin gugatan itu sebagai surprise untuknya, sekaligus hadiah atas perselingkuhannya. Jawabku tersenyum sinis. Apa Anda punya anak? Punya, namanya Kimi. Dia baru berusia 4 tahun. Jawabku. Apa Anda ingin hak asuh anak Anda jatuh ke tangan pada Anda? Ya, tentu. Hak asuh anak Anda sangat bisa jatuh pada tangan Anda karena usianya masih di bawah umur. Lalu? Aku tersenyum senang. Benarkah? Wah, mantap. Setidaknya setelah perceraian aku masih memiliki buah hati tercintaku, Kimi. Saya ingin semua harta suamiku jatuh padaku. Apa Bapak bisa? Tanyaku.
Pengacara Arman memijat pelipisnya ketika mendengar pertanyaan yang terlontar dari bibirku. Saya tidak yakin, karena itu milik suamimu, jawabnya. Lalu saya harus bagaimana agar harta suami saya jatuh di genggaman saya? Tanyaku serius. Saya bisa membantu Anda mendapatkan harta, namun harta Gonogini bukan seluruhnya. Apa? Terus bagaimana cara aku menguasai harta Mas Raka? Hah? Apa yang harus saya lakukan agar semua hartanya jatuh ke tangan saya? Tanyaku menggebu-gebu. Saya tidak tahu, Anda bisa berpikir sendiri bagaimana caranya. Pengacara apaan kalau begini? Aku ingin semua harta jatuh bukan hanya Gonogini. Bapak gimana sih? Kan saya mau sewa Bapak agar bisa memenangkan semuanya di pengadilan. Kataku sedikit menaikkan nada suara, tetapi pengacara Arman masih terlihat santai bahkan menyeruput kopinya. Tenang Bu, saya pengacara profesional, saya hanya bisa membantu di sekitar kewajiban saya. Kalau lebih dari itu adalah kewajiban pihak yang menyewa jasa saya yaitu Ibu. Jawab pengacara Arman sangat santai. Oh my God. Haduh, baiklah. Aku mengerti sekarang, kataku mencoba pasrah. Kapan Ibu akan menggugatnya? Tanyanya. Saya ingin secepatnya dan surat gugatan itu keluar beberapa hari lagi. Jawabku mantap. Baik, saya akan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk di pengadilan nanti. Ibu langsung bisa mengajukan gugatan itu pada pengadilan dan pengadilan akan mengurusnya segera. Baiklah, akan saya lakukan setelah dari sini. Terima kasih Bapak Arman. Maaf jika saya tadi sedikit terbawa emosi, ucapku. Tidak masalah. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Tadi sore aku sempat dikirimkan sebuah video beserta foto kedekatan Mas Raka dengan sundel bolong di sebuah kafe romantis. Rasanya tadi aku ingin ke sana dan melabrak mereka habis-habisan. Namun, aku tahu bahwa itu bukan waktu yang tepat. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Malam ini aku hanya diam dan cuek pada Mas Raka seakan rasa dongkol masih menyelimutiku. Walau aku sudah tidak mencintai Mas Raka dan ingin menggugat cerainya, tetapi aku masih istrinya. Aku memiliki perasaan yang mudah tergores oleh apapun. Dek? Aku menoleh ke samping, Mas Raka tersenyum menatapku. Iya? Dek, ucap Mas Raka sambil mengedipkan sebelah matanya. Apaan? Itu loh Dek, yuk. Mas Raka masih mengedipkan matanya. Aku mengernyitkan dahi tak paham dengan tingkah Mas Raka. Apaan sih? Gak jelas banget, ya ketusku. Gini nih, Mas Raka menempelkan ujung jari telunjuk kanannya dengan ujung jari telunjuk kirinya. Aku bukan tunarungu, jadi gak ngerti bahasa isyarat. Mas Raka menghela nafas, itu loh Dek, mantap-mantap. Aku diam. Sebenarnya aku tahu apa keinginan Mas Raka. Sebagai seorang istri memang seharusnya melayani suaminya, tapi aku takut dia sudah berhubungan dengan Sarah jadi lebih baik aku menolak. Aku jijik jika memang bekas Sarah. Maaf, untuk hari ini dan seminggu ke depan kamu aku blokir, aku lagi haid. Jawabku berbohong. Padahal aku sama sekali tidak haid hari ini, namun itu adalah cara ampuh untuk menolaknya. Yah, wajah Mas Raka terlihat lesu. Tak tega rasanya tetapi tetap aku harus tega. Dia saja berani serong, ya harus berani kehilangan dong. Ya udah Mas mau ke kamar dulu, mau tidur, kata Mas Raka terlihat sangat lemas. Aku tersenyum lalu segera memeluknya dari belakang. Maaf, ucapku. Mas Raka menggenggam tanganku yang melingkar di pinggangnya. Kepalanya menoleh ke kepalaku yang aku sandarkan di bahu kirinya. Kak. Aku mencium pipi kirinya dengan mesra. Tak bisa aku pungkiri bahwa aku rindu suasana hangat bersama Mas Raka yang telah hilang. Lagi kenapa kamu?
Tanya Mas Raka seolah merasa aneh dengan tingkahku. Padahal dulu kami sering melakukannya sebagai tanda cinta, tetapi sekarang ia malah lupa. Gak apa-apa, ya udah sana Mas, tidur, kataku sambil melepaskan pelukanku pada Mas Raka. Iya, kamu jangan tidur malam-malam ya, balas Mas Raka yang langsung melenggang pergi begitu saja. Itu seperti bukan Mas Rakaku yang dulu. Dulu, biasanya ia selalu mencium keningku sebelum tidur dan bangun tidur. Tetapi sekarang semuanya tidak terjadi, seakan tingkah keromantisannya lenyap begitu saja. Itu semua gara-gara Sarah. Dia yang telah menghancurkan rumah tanggaku yang semula baik-baik saja. Memang benar kata orang, ketika kita sedang berada di atas pasti ada saja kutil yang nempel. Aku berjalan ke kamar Kimi untuk mengecek putriku apa sudah tidur atau belum. Aku membuka pintunya pelan-pelan dan ternyata Kimi belum tidur. Dia masih duduk di ujung kasurnya lalu melirikku sambil tersenyum. Tahu semuanya? Apa yang dimaksud Mama? Apa Mama tahu tentang perselingkuhan Mas Raka selama ini? Kalaupun tahu, dari mana Mama bisa tahu? Banyak pertanyaan di benakku yang belum terjawab oleh Mama. Mama yang kini masih ada di sampingku hanya tersenyum. Mama tahu, kalau kamu... Ucap Mama menggantung. Aku memperhatikan terus bibir Mama, karena penasaran apa yang Mama tahu. Tahu apa Ma? Tanyaku gemas. Mama tahu kalau kamu kangen Mama kamu kan? Fiuh, nafasku lega. Aku kira Mama tahu tentang perselingkuhan Mas Raka. Iya, Ma. Lila kangen banget sama ibu, soalnya setiap Lila lihat Mama pasti Lila lihat ibu. Balasku tersenyum. Mama berdiri dari duduknya lalu mengelus rambutku yang tergerai dengan lembut. Kamu yang sabar ya sayang. Aku mengangguk tersenyum. Tiba-tiba Mama duduk kembali dengan satu hentakan. Aku terkejut aneh melihat ekspresi Mama yang berubah drastis. Mama kenapa? Tanya Lila mengernyit bingung. Mama menoleh ke arahku sambil tersenyum miris. Aku tak tahu apa arti senyumannya itu. Lila. Alisku terangkat. Iya? Maafkan Mama. Aku mengernyit bingung. Maafkan? Maafkan apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Maafkan untuk apa, Ma? Tanyaku heran. Tangan Mama langsung menggenggam kedua tanganku secara tiba-tiba. Mama kenapa? Tanyaku penasaran. Lila, maafkan Mama yang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Wah, apa ini? Mama kenapa? Kok tiba-tiba Mama bilang gitu? Kenapa memangnya? Tanyaku bertubi-tubi. Mama. Mama tahu kalau Raka selingkuh. Bagai tersambar petir di siang hari aku terkejut setengah mati. Maksud Mama? Maafkan anak Mama yang bodoh, maafkan dia. Mama sudah bodoh mendidiknya. Mama langsung bersimpuh di kakiku. Namun aku langsung menatihnya berdiri. Bukan, itu bukan salah Mama, kataku tegar. Alis Mama mengangkat dan keningnya mengernyit. Maksud kamu? Kamu udah tahu semuanya? Aku mengangguk pelan. Astagfirullah. Jadi kamu udah tahu perselingkuhan suami kamu sendiri? Aku mengangguk lagi. Maafkan Raka, Lila. Maafkan dia. Mama bingung harus berbicara apa lagi padamu. Mama bingung. Mama merasa bersalah kata Mama mulai menangis. Aku memegang kedua bahu Mama agar Mama berdiri dalam posisi tegak. Mama, ini bukan salah Mama. Inilah takdir. Ketika kita berani mencintai, kita juga harus berani untuk melepaskan. Kataku penuh makna. Maksud kamu? Aku menggeleng. Mama,
Dari mana Mama tahu tentang pengkhianatan Mas Raka? Mama duduk kembali di kursinya, ia menunduk. Beberapa hari yang lalu Raka datang ke rumah sendiri tanpa membawa kamu. Dia berbincang-bincang layaknya kumpul biasa dengan Mama dan Papa. Tapi tiba-tiba handphonenya bunyi. Mama kira itu kamu yang menelpon, jadi Mama perintahkan agar segera diangkat. Raka patuh tetapi ia mengangkatnya sangat jauh dari tempat kami kumpul. Akhirnya Mama penasaran dan Mama susul. Terdengar suara Raka memanggil sayang pada yang menelpon. Mama senang karena melihat Raka begitu romantis sama kamu. Ternyata tanggapan Mama salah, yang menelpon Raka bukanlah kamu tapi orang lain. Ujar Mama menjelaskan kronologinya. Aku tercekat, bagaimana bisa suamiku selingkuh sebodoh itu? Orang lain? Dari mana Mama bisa menduga kalau itu orang lain? Tanyaku penasaran. Karena di akhir teleponnya Raka bilang kalau habis dari rumah Mama akan segera ke rumah si penelepon. Anehnya Raka bilang kalau dia akan segera ke sana tanpa pulang dulu. Apa itu maksudnya kalau bukan selingkuh? Badanku mendadak lemas. Walaupun aku tahu Mas Raka selingkuh, kenapa aku begitu kaget sekarang? Namun, aku berusaha menetralkan diri. Aku tak mau terlihat lemah di depan siapapun. Lila minta maaf, ucapku sendu pada Mama. Minta maaf untuk apa Lila? Yang harusnya minta maaf itu Mama karena Mama gak bisa didik anak dengan baik. Mama sudah nasehatin Raka berkali-kali tetapi dia tidak pernah mendengar nasihat Mama. Mama yang harusnya minta maaf, tanya Mama sambil menyeka air matanya. Aku tersenyum menatap mata sayu perempuan yang sudah melahirkan suamiku. Lila minta maaf, karena apa Lila? Kenapa? Lila akan menggugat cerai Mas Raka. Bro. Tubuh Mama terjatuh ke lantai. Teman-teman, itulah akhir dari sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.